Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Nofrianto, NIM 2024 1037 01 10 500. Hari ini saya akan melaksanakan remedial praktikum demo pada modul 3, yaitu user ADD dan grup ADD. Oke. Di sini ada suatu case study di mana ada project development project yang isinya tuh broken. Kemudian ada suatu tim baru atau lead baru yang akan mengambil alih folder tersebut, karena folder tersebut berisi suatu project ya, yang jelas. Nah, di sini kita menggunakan sudo user add. Nah, nama lead barunya atau leader barunya adalah Zamzam. Nah, kita menggunakan flag M ini karena agar Zamzam itu memiliki directory folder juga. User sudah terbuat, yaitu Zamzam. Kemudian kita buat lagi grup developers. Nah, kita buat grup developers dan enter. Grup ADD developers. Kemudian kita buat password untuk user Zamzam. Nah, kita cek dulu user Zamzam. Nah, di sini ada user ID 1002 untuk Zamzam, grup ID 1002 untuk Zamzam, dan grup 1002 pada Zamzam. Nah, oke. Kemudian yang jadi masalah di sini adalah Zamzam itu nggak punya akses administrator atau root. Maka kita harus memasukkan user Zamzam ini ke suatu grup root atau administrator dengan cara sudo user modification append group, agar flag A ini agar ditambahkan ya, atau menambahkan ke grup. Kalau nggak pakai A, nanti folder-foldernya akan terhapus. Oke. Ke will Zamzam. Will ini grup ya, grup administrator, ditujukan untuk user Zamzam. Tapi Zamzam ini belum masuk ke grup developers. Nah, sama ya, user mode ke. Sekarang kita cek ID Zamzam. Nah, jadi Zamzam ini masuk ke will dan ke grup developer. Oke, maka user dan grup ADD berhasil kita lakukan. Sekarang kita lakukan perintah password policy ya, agar ada peringatan untuk mengganti password selama 30 hari dan 5 hari peringatan sebelumnya, dengan menggunakan sudo change age ke untuk waktu 30 hari dan waktu dan peringatan 5 hari, 30 peringatan 5 hari ditujukan kepada user Zamzam. Nah, kemudian kita cek ya menggunakan sudo change L ke Zamzam. Nah, setelah kita cek, di sini ada keterangannya atau informasi ya. Jumlah maksimum antara pergantian password adalah 30 hari. Kemudian adalah jumlah hari pemberian peringatan sebelum kadaluarsa adalah 5 hari. Oke, maka password policy kita sudah buat.
Selanjutnya kita ganti ownership yang sebelumnya dev project ke grup dan user baru, yaitu Zamzam dan developers, dengan cara sudo change owner sini change owner. Kita menggunakan flag R atau recursive, artinya bukan hanya folder yang kita ganti aksesnya, tapi seluruh dari file-filenya, kayak deploy sh dan lain-lain seperti itu. Recursive ditujukan kepada user Zamzam dan grup developers pada home Sigit Nofrianto folder dev project. Nah, maka ownership sudah terganti, yaitu Zamzam dan grup developer dapat mengakses dev project. Cara ngeceknya adalah dengan menggunakan list long information. Itu adalah bisa dapat menampilkan seluruh hidden file ya pada home Sigit Nofrianto dev project. Nah, kita cek di sini ada config link itu rusak, yaitu atau broken. Nah, dan di sini juga terlihat bahwa sudah masuk ke Zamzam developers. Selanjutnya kita aktifkan permission folder dan sticky bit. Menggunakan sudo change modification 1770. 1 ini artinya kita dapat mengaktifkan sticky bit. 7 ini artinya user itu dapat melihat, kemudian menulis dan mengexecute. Artinya 4 ditambah 4 itu untuk read atau membaca, 2 itu write, dapat menulis atau menghapus, kemudian 1 itu execute. Jadi kalau dijumlahkan totalnya ada 7. Ini untuk user. 7 sama juga ya kayak tadi penjelasannya, tapi untuk grup. Sedangkan 0 ini adalah others atau orang lain itu tidak dapat mengakses folder tersebut. Ke folder yang dituju, home Sigit Nofrianto dev project. Nah, kita cek dengan ls ld, berarti list directory, ke home Sigit Nofrianto dev project. Nah, kita bisa lihat di sini keterangannya adalah directory user dapat nge-read atau membaca, menulis dan mengexecute. Grup juga dapat melakukan tersebut, read, write, dan execute. Tapi untuk others atau orang di luar dari developers itu tidak dapat membaca, menulis, atau mengexecute. T besar artinya sticky bit sudah aktif. Jadi sticky bit itu ditujukan agar walaupun ada user di dalam grup developers, user lain selain Zamzam ya, itu tidak dapat menghapus file yang dimiliki oleh owner. Nah, itu fungsi dari sticky bit. Oke. Maka permission folder dan sticky bit sudah aktif. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Kita masuk ke permission deploy file deploy sh dengan menggunakan sudo change modification 750.
Nah, 7 berarti user dapat melihat, menulis, dan mengexecute. Sedangkan 5 ini artinya gabungan dari read dan execute. Dapat melihat dan mengexecute saja. Kemudian orders tidak dapat melakukan akses apapun ke folder. Pada home Sigit Nofrianto dev project deploy sh. Nah, ditujukan ke deploy sh ya. Nah, ini untuk absolute path. Oh, salah. Setelah itu kita cek list L dari kita cek ya, list L dari deploy sh. Oh ya benar, berarti kan karena sticky bitnya sudah aktif, maka dia memang tidak bisa dapat diakses. Kemudian kita masuk ke stage 6. Stage 6 ini untuk kita ngefix link yang broken sebelumnya. Nah, di sini kita remove dulu home Sigit Nofrianto dev project ke link yang broken atau file yang broken. Kita hapus dulu. Kemudian kita buat soft link ya, dengan menggunakan sudo link s, ini backup ya, home Sigit Nofrianto backup master conf. Oke. Kemudian file yang dituju Sigit Nofrianto dev project config link. Oke. Nah, enter. Kemudian kita cek list, tampilkan long information, kemudian ini untuk hidden file ya, ke Sigit developer project ke config link. Kenapa? Sigit. Oh iya, benar. Karena ini kan sudah sudah tidak diberikan akses. Oke, kita baca filenya ya. Home dev project ke config link. Nah,
Oke, kenapa tadi nggak bisa dilihat waktu chat ini? Karena yang ini ya, sorry, mana tadi? Karena file config link tadi yang di Sigit Novrianto itu sudah dihapus dan kita harus masuk ke Zamzam. Sebenarnya bisa lewat Sigit Novrianto ya harusnya, tapi menggunakan perintah sudo. Jadi mungkin itu saja praktikum demo kali ini. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan, tapi secara teori memang cara fixnya adalah dengan kita membuat grup baru, mengganti ownership, kemudian ownership juga permission file ke deploy sh, kemudian kita buat backup, lalu cara menjalankannya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.